Hai, welcome to Articles. Sesuai dengan request kamu yang banyak, hari ini kita akan ngebahas kasus dari Asia Tenggara lagi mengenai seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi dan memiliki istri muda yang cantik, namun gak dapat memenuhi keinginannya. Kira-kira apakah yang tidak terpenuhi tersebut? Segera akan kita bahas lebih dalam. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Sekarang kita ke kota Nakhon Sawan yang berada di sebelah utara Bangkok, negara Thailand. Ada seorang pria bernama Prajaksa Tayanurak yang lahir pada tahun 1970 yang dulunya besar di kota Laem Chabang. Udah turun-temurun mulai dari kakek ayahnya sampai dia sendiri berprofesi sebagai polisi. Jadi jiwa keras serta diktator emang udah mendarah daging dalam diri pria tersebut. Bahkan sampai pindah tugas dan menetap di Nakhon Sawan, cukup banyak yang mengenalnya sebagai pribadi yang tegas namun berwajah sendu. Prajak menikah di 1995 lalu dikaruniai dua putri yang lahir pada tahun 1996 dan 2000. Keinginannya sangat besar untuk memiliki anak cowok. Namun sangat disayangkan istrinya kemudian divonis menderita kanker rahim pada tahun 2005. Bahkan sering berobat sampai ke luar negeri hanya untuk mengatasi penyakitnya tersebut. Boro-boro punya anak lagi, berjalan aja makin sulit baginya. Sayangnya pada tahun 2011, akhirnya sang istri harus kehilangan nyawa karena kanker tersebut. Menjadi orang tua tunggal emang susah-susah gampang ya, cukup sulit bagi Prajak dekat dengan putri-putrinya. Selama ini bapaknya kan keras, jadi anak-anaknya ngerasa punya jarak. Mau curhat apapun gak berani sebab terlalu banyak larangan. Anak gadis gak boleh ini itu yang pada akhirnya apapun segan diceritakan pada sang bapak. Bahkan saat Prajak berkenalan dengan seorang wanita yang dikencani bernama Kanyarat Tunlanit, dia seperti nggak ada niatan untuk memperkenalkan lebih dekat pada putri-putrinya. Ini yang membuat keadaan makin canggung saat sang ayah akan segera menikah lagi. Si sulung yang bernama Panapon kayak nggak setuju dan malah kabur ke rumah neneknya. Si adik Kuki yang cuma nungguin di rumah karena emang dia masih remaja saat itu ya. Sampai kemudian paman dan neneknya yang ngobrol sama Prajak mengenai hubungannya dengan calon ibu baru. Anak-anak gak setuju akan hadirnya ibu tiri, tapi bapaknya gak peduli pendapat mereka dan beneran menikah dengan Kanyarat di bulan Maret 2014. Saat itu Prajak berusia 43, sementara istri barunya 31 tahun. Sebenarnya beberapa bulan setelah pernikahan ayahnya, Panapon kemudian lulus SMA dan pindah ke Bangkok di tempat neneknya sekaligus masuk kuliah di sana. Ini membuat ayah Prajak hanya tinggal bertiga aja sama istri muda dan anak bungsunya. Kehidupannya lumayan lancar sebab Kanyarat cukup baik dan dekat dengan Kuki. Mungkin ini yang bikin gadis remaja itu akrab sama ibu tirinya. Soalnya enak diajak ngobrol, beda dengan bapaknya yang kaku dan berkepala batu. Apapun perintah dan keinginannya wajib dilakukan. Keputusan dan larangannya bersifat memaksa. Jadi lebih asik lah jika Kuki bisa curhat segala hal pada mama barunya itu. 3 tahun berlalu, kemudian Panapon balik ke kota Nakhon Sawan karena kuliahnya udah selesai. Jadi ini setara D3 ya. Awalnya niat mau cari kerja di Bangkok, tapi kemudian disuruh bapaknya balik ke kota itu. Ini bikin gadis tersebut jadi berpacaran jarak jauh dengan kekasihnya yang bernama Nawin Supansa. Si pemuda pun jadi sering datang ke kotanya kalau kangen sama Panapon. Hubungan tersebut selanjutnya malah dilarang sama bapaknya. Dia nggak suka dengan Nawin karena rambut gondrong dan kerjanya yang tidak jelas. Pernah satu kali ya dikenalkan Panapon pada keluarga, si Nawin ngakunya kerja sebagai musisi jalanan. Lah, bapaknya langsung ngamuk, apaan itu musisi jalanan? Pengamen, pengemis, nggak jelas banget. Namanya doang keren, street musician. Tapi duitnya nggak ada, pantesan wajahnya kusam dan urakan. Pokoknya Pak Prajak nggak setuju dan beberapa kali mengusir pemuda itu dari rumahnya. Nggak boleh pacaran lagi sama Panapon, sampai kapanpun nggak bakal disetujui.
Ini yang kemudian bikin putri sulungnya menangis, bahkan dibelain sama ibu tirinya agar mendapat restu. Kasihlah kesempatan sama Nawin untuk cari kerja dan berubah. Nasib manusia tuh nggak ada yang tahu ke depannya. Tapi tetap aja bapaknya ngamuk dan nggak mau dengar omongan siapapun. Capek-capek dia ngebesarin anaknya hingga lulus kuliah. Kok malah dapetnya cowok jamet kayak gitu? Harus lebih tinggi dari Panapon lah pendidikannya. Bahkan kemudian diancam jika masih pacaran sama lelaki bau perengus itu, nama putrinya bakal dicoret dari kartu keluarga. Di tahun 2017 tersebut sebenarnya ada rasa kesel dalam hati Prajak mengenai sang istri. Udah 3 tahun lebih nikah tapi nggak menunjukkan gejala hamil. Istrinya yang dulu aja cepet, setahun nikah udah lahir anak pertama. Ini kok malahan susah banget sih Kanyarat ngisi. Padahal dalam hati udah kepengen banget punya anak, kalau bisa cowok sebab profesi polisinya ingin dilanjutkan pada sang putra kelak. Jangan sampai putus, udah 3 generasi, wajib lanjut kalau bisa sampai 7 keturunan minimal. Makanya diajak ya sang istri ikut terapi dan pengobatan tradisional supaya bisa hamil dengan cepat. Namun masih juga belum menunjukkan hasil, bahkan kemudian diperiksakan ke rumah sakit Pak Nampo. Dokter bilang memang kondisi rahim Kanyarat cukup lemah, namun bukan mustahil untuk hamil, tapi banyak hal wajib diperhatikan. Asupan makanan, gaya hidup, pola tidur, bahkan jadwal yang tepat untuk berhubungan suami istri. Hal tersebut nampaknya bikin Prajak kesel. Dari dulu kok masalah istri-istrinya di rahim mulu, kapan dia bisa punya anak cowok? Kayaknya susah banget. Namun tetap dokter, istri dan anak-anaknya cuma bisa kasih semangat dan rasa optimis bahwa kelak seorang putra akan hadir dalam keluarga mereka. Pertengahan tahun 2018, si bungsu Kuki lulus SMA dan pindah ke Bangkok tempat neneknya guna berkuliah di Universitas Sri Patum. Jadi sekarang gantian kakaknya Panapon yang tinggal bersama orang tuanya dan bekerja sebagai sekretaris di perusahaan pengemasan ikan kaleng. Tiap hari hanyalah pertengkaran demi pertengkaran yang dilihat oleh gadis itu antara ayah dan ibunya. Entah mengapa semua pengobatan modern dan tradisional yang dijalankan Kanyarat gak ada yang berhasil bikin dia hamil. Bahkan Prajak sampai rajin banget ya puasa supaya doanya untuk bisa dapat anak cowok dapat terkabul. Namun nihil. Sampai-sampai Panapon juga ikut cari tahu dari internet dan ngebawa kemanapun ibu tirinya itu buat terapi. Kata temannya di sana ada orang pintar, dibawa ke sana. Di situ ada yang jago bikin hamil, dibawa ke situ. Tapi tetap aja semua gagal dan sampai capek sendiri. Sebenarnya pernah juga ya Kanyarat meminta suaminya untuk bercerai, supaya bisa cari istri baru buat ngasih anak lagi. Namun Prajak menolak permintaan tersebut, sebab di kantor Departemen Keamanan Nakhon Sawan, ternyata dilarang untuk anggotanya berstatus duda cerai. Hingga pada bulan Agustus 2018 saat berulang tahun ke-48, Pak Prajak mulai rajin masuk ke kamar putrinya tengah malam, dengan alasan sedang sedih dan kangen mendiang ibunya dulu. Wajah dan aroma tubuhnya Panapon sangat mengingatkan pada almarhumah. Ini sempat dilarang sama gadis itu, tapi tenaga bapaknya sangat kuat, hingga lama-kelamaan ngalah juga dia dengan perlakuan berlebihan dari sang ayah. Awalnya pegang kaki, raba paha sampai ke dada, hingga kejadian juga hal yang menggelora itu. Kejadian ini sempat ya dicurhatin sang putri pada ibu tirinya, namun Kanyarat cuma bisa menangis. Mungkin dia juga ngerasa kasihan sama sang suami, karena semua ini kesalahannya yang gak bisa ngasih keturunan yang didambakan, makanya mulai menggagahi putrinya sendiri. Bahkan beberapa kali malah Kanyarat yang meminta anak tirinya itu buat melayani bapaknya. Siapa tahu nanti mereka bisa nambah satu keturunan pria dalam keluarga yang akan meneruskan generasi polisi selanjutnya. Sampai nangis ibunya itu memohon pada Panapon yang galau hingga mau aja nurut karena ngerasa iba ngelihat air mata Kanyarat. Pada saat tahun baru 2019 ternyata Kuki dan neneknya datang ke Nakhon Sawan untuk berkunjung sekaligus merayakan tahun baru. Dari sinilah sang nenek dan adiknya curiga bahwa ada yang aneh pada bentuk tubuh Panapon. Kelihatannya dia lagi hamil, namun kok nggak ada pemberitahuan ya mengenai pernikahan atau siapa cowoknya. Sampai kemudian akhirnya ngaku juga gadis itu dipelukan neneknya tentang perbuatan ayahnya sendiri. Kaget bukan main sampai sang nenek ngamuk pada Prajak dan istrinya. Kemudian memaksa Panapon untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi. Sebab apa yang dilakukan oleh ayahnya merupakan perbuatan tercela dan wajib kena hukuman. Segera Pak Prajak marah-marah dan menunjuk-nunjuk Kanyarat sebagai biang dari segala permasalahan. Kalau dia bisa hamil, pasti semuanya takkan terjadi. Malahan kemudian memukul istrinya dengan menggunakan sapu hingga suasana rumah malah makin ricuh.
Entah mengapa amarah Prajak saat itu benar-benar luar biasa. Dia kayak nggak suka ketahuan berbuat aneh pada Panapon. Apalagi jika si nenek sampai melapor ke polisi. Bisa-bisa dia dipecat dan nama baiknya dipertaruhkan. Bukannya menyesali perbuatan, malah makin ngomel-ngomel pada istrinya sampai dihina sebagai wanita nggak berguna. Istri itu wajib bisa kasih keturunan, bukan cuma aksesoris doang. Aksi pukul secara terus-menerus dilakukan sampai kemudian Panapon, adiknya, dan si nenek mencoba melerai namun tetap aja kalah. Hingga dengan nekatnya, Kuki mengambil sekop dari gudang dan mencoba memukul kepala ayahnya supaya berhenti berbuat kasar pada ibu tiri. Ini bikin Pak Prajak makin emosi, lalu berbalik menendangi Kuki dengan beringasnya. Di saat itulah Kanyarat terbangun, mengambil pisau dari dapur dan menyerang punggung serta leher Pak Prajak bertubi-tubi hingga noda merah nggak berhenti keluar dari tubuhnya. Lelaki itu ambruk. Panapon segera menelepon polisi dan ambulans untuk datang ke sana guna membawa tubuh lelaki tua tersebut ke rumah sakit Sawan Pracarak. Namun sayangnya 10 jam setelah itu, nyawa Pak Prajak tidak terselamatkan dan harus meregang nyawa di ruang gawat darurat. Setelah kejadian ini, nampaknya semua wanita dan keluarga Sataya Nurak menutup mulut mereka seperti nggak tega untuk saling menuding. Sampai kemudian Kanyarat yang maju duluan dan mengakui perbuatannya. Ini sempat membuat Panapon dan Kuki menangis sekencang-kencangnya di kantor polisi sebab ngerasa semua bersalah dan ingin bertanggung jawab berbarengan. Tapi ada rasa lega sedikit ya dengan kepergian bapaknya yang selama ini sangat keras dan diktator. Apalagi si Kuki, gadis berusia 18 tahun itu, kayak ngerti ya dengan kondisi kakaknya yang hamil. Pasti semua atas paksaan bapaknya. Soalnya jika sang ayah bilang A, ya harus A. Nggak pernah mau menerima penolakan. Apapun bentuknya wajib dituruti. Tapi kok sampai tega ya berbuat hal hingga bikin Panapon berbadan dua. Apalagi di malam kejadian bukannya menyesali perbuatan, malah menghajar ibu tirinya habis-habisan. Makanya Kuki nekat mengambil sekop untuk menghentikan bapaknya. Malahan dia yang ditendangin sampai babak belur. Wajar kali ya jika kemudian ibu tirinya ngambil pisau untuk menyelamatkan si bungsu. Habis disuruh berhenti, Pak Prajak nggak mau. Dia nggak bisa dilarang apapun. Menurut pengacara Chartwood, perilaku korban yang sangat keras selama ini sangat dibenci oleh keluarga. Apalagi dialah yang memulai perbuatan tercela pada anak gadisnya dengan menggerayangi serta memaksa melayani. Alasannya untuk menutupi aib keluarga sebab ibu tirinya nggak subur, supaya bisa ada keturunan lagi yang kelak meneruskan cita-citanya untuk menjadi anggota polisi. Namun malah ancaman demi ancaman yang tiap hari diterima Panapon. Jika dia nggak mau digagahi, maka ibu tirinya bakal dipukul dan disiksa karena nggak berguna. Sebenarnya serba salah juga ya anak sulungnya itu. Soalnya Kanyarat belakangan malah ikut membujuk putrinya untuk mau menaklukkan nafsu buas sang bapak. Bahkan niatnya, Panapon akan berhenti kerja selama hamil hingga melahirkan. Ntar ibu tirinya akan pakai bantalan di perut seakan-akan dia yang mengandung. Ternyata drama yang sudah mereka setting dengan matang, semua terbongkar kala neneknya muncul dan mau ngelapor polisi. Makanya Pak Prajak ngamuk dan terjadi semua peristiwa ini. Belakangan Kanyarat juga mengaku salah ya karena membiarkan dan merayu Panapon untuk melayani bapaknya. Dia siap dihukum untuk perihal tersebut. Sementara Kuki mengatakan pada hakim bahwa perbuatan ibu tirinya harus ditolerir. Itu terjadi demi menyelamatkan dia. Siapa tahu aja jika tidak berbuat begitu, maka ayah mereka sudah menghabisi nyawa si bungsu. Ini yang kemudian diperkuat oleh kesaksian dari Panapon dan neneknya. Murni Kanyarat berbuat untuk menyelamatkan sang adik. Kanyarat justru pahlawan sebenarnya malam itu terlepas apapun kesalahannya dalam merayu si sulung untuk melayani bapaknya. Namun jaksa menyatakan bahwa harusnya jika ingin membela diri jangan sampai bertubi-tubi nyerangnya. Sedikit aja untuk melumpuhkan. Ini mah kelihatan banget ya sekalian balas dendam, kental akan unsur kesengajaan. Sementara itu pada bulan Juni 2019, Panapon melahirkan seorang anak perempuan yang hanya bertahan selama seminggu karena keadaan bayinya tidak normal. Ada gangguan pada pernafasannya. Si mungil kehilangan nyawa. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 8 Oktober 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Nakhon Sawan akhirnya menyatakan bahwa Kanyarat Tun Lanit bersalah atas penyerangan untuk membela putri tirinya Kuki dengan tuntutan kejahatan tingkat 2 hingga menyebabkan nyawa suaminya melayang. Wanita berusia 36 tahun tersebut dijatuhi hukuman 10 tahun penjara
dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 5 tahun kurungan. Sebenarnya, Kanyarat bisa aja dijerat sanksi perbuatan tercela juga sebab merayu putrinya melayani sang bapak kemarin. Namun karena Panapon tidak menuntut, makanya kasus untuk masalah tersebut dibatalkan. Dia malah balikan sama sang mantan Nawin yang tetap menerima apa adanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah cocok hukuman yang diterima Kanyarat cuma 5 tahunan saja? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.